Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan lancar rezekinya. Amin. Pilot yang jatuh dari pesawat tempur hingga bertahan hidup dari serangan musuh. Berikut adalah alur cerita dari film Behind Enemy Lines. Hari Natal adalah hari yang membahagiakan, di mana waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Tapi, hal itu belum tentu bisa dinikmati bagi para anggota tentara. Setidaknya, itulah yang dialami oleh salah satu pasukan tentara Angkatan Laut. Ia adalah Letnan Chris Burnett, seorang navigator pesawat tempur. Hari itu Letnan Burnett sedang menikmati sarapan paginya di kedai kantin kapal induk bersama teman-temannya sembari mengobrol asik satu sama lain. Tak lama kemudian, Letnan Burnett dipanggil oleh suruhan dari Laksamana Rigard untuk segera menemuinya di kantor utama. Dalam pertemuan tersebut, Laksamana Rigard membahas kembali surat yang telah dibacanya, dan surat itu adalah surat dari Letnan Burnett sendiri yang berisi pengunduran diri sebagai navigator pesawat tempur. Karena selama 7 tahun, Letnan Burnett sudah merasa cukup melayani Navy atau yang biasa disebut sebagai Angkatan Laut Amerika Serikat. Keesokan harinya, nama Letnan Burnett tercantum dalam misi pengintaian saat liburan Natal. Ia tak sendirian, Letnan Burnett ditemani bersama rekannya, yaitu Jeremy Stackhouse. Seperti biasanya, mereka bersiap-siap untuk lepas landas menggunakan pesawat tempur. Semua berjalan dengan baik. Pelontar pesawat tempur berfungsi dengan normal dan pesawat lepas landas dengan mulus. Menit-menit pertama, perjalanan di atas udara berlangsung dengan aman tanpa kendala. Namun, tak lama setelah itu, ternyata tentara separatis Bosnia melihat dengan jelas pesawat Letnan Burnett melintas di atas mereka, dan seketika tentara Bosnia itu menyadari bahwa itu adalah pesawat pengintai. Langsung para tentara Bosnia mengaktifkan misil pelontar, yang mana misil itu dilengkapi oleh teknologi pelacak panas dan dengan mudah mengejar pesawat Letnan Burnett. Kejar-kejaran dramatis pun terjadi. Manuver demi manuver dilakukan oleh Letnan Burnett bersama rekannya Jeremy Stackhouse untuk melepaskan kuncian target dari misil yang mengejar pesawat mereka. Satu misil berhasil dilumpuhkan, namun salah satu dari misil itu tepat mengenai bagian ekor pesawat yang menyebabkan manuver kendali tak berfungsi dengan baik. Misil ketiga pun datang, tepat mengenai bagian tengah pesawat. Seketika pesawat hancur di bagian badan pesawat, sayap kanan kiri, hingga belakang ekor pesawat. Disitulah Letnan Burnett memerintah Jeremy untuk segera menarik tuas kursi pelontar. Mereka pun terlontar cukup tinggi dari kokpit pesawat. Mereka berdua mendarat dengan parasut di atas permukaan bukit. Namun, Jeremy terluka cukup parah. Kemudian, Letnan Burnett menyuruh untuk diam di tempat dan istirahat agar luka tidak semakin parah. Saat itu pula, Letnan Burnett izin meninggalkan Jeremy untuk naik ke permukaan bukit yang lebih tinggi agar mengetahui di mana mereka sebenarnya berada. Tak lama setelah itu, pasukan Bosnia datang menghampiri Jeremy dan mengeksekusi mati dengan senjata api. Di saat itu juga, Letnan Burnett mengawasinya dari jarak jauh dengan teleskop. Saat pelatuk ditarik, terdengar suara tembakan. Seketika itu, Letnan Burnett berteriak, yang kemudian terdengar oleh salah satu pasukan Bosnia. Mereka pun mengarahkan tembakan ke atas perbukitan letak Letnan Burnett berada. Hujan peluru mengarah tak beraturan ke Letnan Burnett. Ia pun lari secepat mungkin untuk menghindari tembakan dari pasukan Bosnia tersebut. Pelariannya membuahkan hasil. Ia bersembunyi di atas gunung dan melakukan laporan kepada satuannya di Angkatan Laut Bersenjata atau yang biasa disebut dengan Navy untuk meminta bala bantuan di tempat yang telah ditentukan. Selang beberapa waktu, Letnan Burnett melanjutkan pelariannya dan cukup dekat dengan tentara Bosnia yang sedang mengejarnya. Di tengah-tengah perjalanan, Letnan Burnett terjatuh ke dalam lumpur yang berisikan lumpur basah dan tumpukan mayat bekas korban kejahatan tentara Bosnia. Letnan Burnett mematungkan tubuhnya di bawah tumpukan mayat agar tidak diketahui oleh para pasukan tentara Bosnia. Usaha kamuflase Letnan Burnett akhirnya berhasil. Ia pun lari menjauh setelah pasukan Bosnia pergi meninggalkan lokasi bekas mayat tadi. Langkah demi langkah,
Letnan Burnett terus bergerak maju. Ia pun sampai di suatu bangunan. Bangunan yang tua seperti pabrik yang sudah lama ditinggalkan tak terurus tak berpenghuni. Letnan Burnett siap siaga di lokasi itu, mencoba untuk tidak lengah sedikit pun karena itu bisa membahayakan dirinya. Di ujung pinggir jalan, Letnan Burnett melihat sebuah mobil pick-up melaju ke arahnya. Seketika Letnan Burnett menghadang mobil itu agar berhenti dan memberinya tumpangan. Dalam satu mobil itu, Letnan Burnett bersama sekelompok orang asli daerah setempat dan juga membawa senjata. Namun, mereka nampaknya cukup baik dengan kehadiran Letnan Burnett. Di tengah perjalanan, tibalah mereka di suatu kota. Kota itu bernama Kota Hutch. Di dalam kota itu, mobil mereka langsung ditembaki oleh segerombolan pasukan, sehingga salah satu peluru mengenai tepat di kepala sang supir, yang menyebabkan mobil itu hilang kendali dan terbalik. Baku tembak pun terjadi, namun Letnan Burnett berhasil kabur, menjauh dari baku tembak yang dialaminya, dan masih melanjutkan perjalanan. Setelah cukup jauh menempuh perjalanan, akhirnya pun Letnan Burnett sampai di titik pertemuan. Dan di saat itu juga, bala bantuan pun datang berupa 3 unit helikopter penjemputan. Kemudian, Letnan Burnett pun berhasil pulang dengan selamat menggunakan helikopter tersebut. Ya, begitulah teman-teman alur cerita dari film Behind Enemy Lines. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimaknya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.